Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam acara kajian kitab Majalisu Syahri Ramadan. Ini dia kitabnya, Majalisu Syahri Ramadan, karya Al-Imam Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Pada pertemuan kita ini insyaallah ta'ala, dan ini akan berlanjut sampai nanti insyaallah selesai kita bahas kitab ini, kitab Majalisu Syahri Ramadan ini. InsyaAllah ta'ala kita akan sampaikan satu demi satu pembahasan atau majelis-majelis yang beliau sampaikan. Saya sampaikan dulu, di sini ada sekitar hampir 30 ya. 30 majelis. InsyaAllah ta'ala kita akan sampaikan satu demi satu. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memudahkan urusan kita dan memberkahi waktu kita. Para pemirsa Salam TV rahimani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Langsung saja setelah beliau memberikan muqaddimahnya ataupun pengantarnya, langsung kita ambil saja al-majlisul awal. Itu majelis pertama, beliau sampaikan tentang fi fadli syahri Ramadan, tentang keutamaan bulan Ramadan. Para pemirsa Salam TV rahimani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Kata beliau mengawali masalah ini ataupun majelis ini, beliau menyampaikan muqaddimah yang sangat indah sekali, yang patut dan layak untuk kita baca, dan kiranya tak elok kalau kita tinggalkan karena begitu sangat indah beliau membuat muqaddimah ini. Beliau sampaikan pertama, alhamdulillahilladzi ansha'a wa bara. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah membuat dan juga telah mencetuskan, yang telah membuat dan mencetuskan. Wa khalaqal ma'a wa thara, dan Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan air dan tanah. Ya, jadi tanah dan air itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa abda'a kulla syai'in wa dara, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengindahkan semua ciptaannya, yang mengindahkan segala sesuatunya, wadara, dan dia pula yang telah menebarkannya. La yaghibu an basarihi saghirun namli fil laili idza sara. Tidak hilang dari penglihatan Allah, tidak luput dari penglihatan Allah Azza wa Jalla semut yang kecil di malam hari apabila dia berjalan. Tidak hilang dari dan tidak luput dari penglihatan Allah Azza wa Jalla semut yang kecil apabila dia berjalan di malam hari. Semut hitam lagi itu ya. Wala ya'zubu an ilmihi mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama. Dan tidak luput dari ilmunya Allah seberat biji atom pun, ya, sekecil biji gandum pun, apa yang ada di langit dan apa pula yang ada di bumi. Apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit, walaupun dia sekecil biji gandum, itu akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Asy-Syaikh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membawakan sebuah ayat yang terdapat dalam surah Thaha ya. Ini tepatnya ayatnya yang ke-6 sampai ke-8. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara." Dan milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan apa yang di antara keduanya, wa ma tahta tsara, dan apa pula yang ada di bawah tanah. Wa in tajhar bil qauli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jika engkau mengeraskan suaramu, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha mengetahui segala rahasia, wa akhfa, dan apa yang tersembunyi. Allahu la ilaha illahu. Allah lah yang tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar illahu, kecuali hanya dia. Lahul asmaul husna,
milik Allah lah nama-nama yang sangat indah. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Khalaqa Adam fabtalahu thumma ijtabahu fataba alaihi wa hada. Allah Azza wa Jalla telah menciptakan Nabi Adam, lalu Allah mengujinya, kemudian Allah memilihnya. Allah Azza wa Jalla memberikan keampunan kepadanya, lalu menunjukinya. Wa ba'atha Nuhan fasana'al fulka bi amrillahi wa jara. Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Nuh, fasana'al fulka, lalu Allah Azza wa Jalla menyuruh Nuh untuk membuat perahu dengan perintah Allah. Wajara, dan perahu itu pun berlayar. Wa najjal khalila minan nar, dan Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihissalam dari panasnya api. Fasara harruha bardan wa salaman alaihi. Maka jadilah panasnya api menjadi dingin. Jadilah panasnya api itu dingin. Ya, wasalaman, dan juga menjadi menjadi penyelamat kepada Ibrahim dengan izin Allah. Fa'tabiru bima jara, maka ambillah oleh kalian pelajaran dengan apa yang telah berlalu. Artinya ketika Allah Azza wa Jalla menghendaki satu hal, maka itu akan terjadi. Maka itu akan terjadi. Kemudian wa ata Musa tis'a ayatin famaddakara fir'aunu wa marwa'a famaddakara fir'aunu wa mar'awa. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada Musa 9 tanda-tanda kebesarannya. Famaddakara fir'aun, maka Fir'aun pun tidak mengambil pelajaran. Wa marwa'a, dan tidak juga dia takut. Wa mar'awa, tidak dia takut. Wa ayyada Isa bi ayatin tabharul wara, dan Allah Azza wa Jalla menguatkan Nabi Isa dengan ayat-ayat yang sangat banyak. Tabharu al-wara, yang membahana di dunia ini. Wa anzalal kitaba ala Muhammadin fihi al-bayyinati wal huda. Allah Azza wa Jalla menurunkan Alkitab, Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya al-bayyinat, ada petunjuk-petunjuk, wal huda, dan petunjuk. Ada penjelasan-penjelasan dan ada petunjuk dalam Alkitab tersebut, yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ahmaduhu ala ni'amihi allati la tazalu tatra. Aku memuji Allah Azza wa Jalla atas nikmatnya yang senantiasa dilimpahkan, yang senantiasa diberikan. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyi Muhammadin al-mab'uthi fi ummil qura. Dan aku berselawat dan memberikan salam kepada nabinya yang mulia Muhammad, yang diutus di Ummil Qura, yaitu Makkah. Ummul Qura artinya adalah ibunya kampung, yaitu Makkatul Mukarramah. Sallallahu alaihi wa ala sahibihi fil ghari Abi Bakrin bila mira. Semoga Allah Azza wa Jalla mencurahkan selawatnya kepada beliau dan kepada sahabatnya yang tercinta, fil ghar, di goa. Siapa itu? Abu Bakar bila mira, tanpa ada keraguan. Ini Abu Bakar sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Gua Thur, ketika beliau melakukan perjalanan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Wa ala Umar al-Mulham, dan kepada sahabat Umar bin Khattab al-Mulham, yang berikan ilham fi ra'yihi, di dalam pendapatnya, fahuwa binurillahi yara, maka dia dengan cahaya Allah yara, dia selalu berpendapat dengan itu. Wa ala Uthman zawja ibnataihi, dan kepada Uthman, suami 2 anak wanitanya, maka haditsan yuftara, yang tidak pernah beliau ini berdusta dalam pembicaraannya. Wa ala ibni ammihi, dan kepada anak pamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an, bahril ulum, lautan ilmu, wa asadis syara, singanya para singa. Wa ala baqiyati alihi wa ashabihi, dan kepada semua para sahabatnya dan kepada semua keluarganya dan para sahabatnya, alladzina intasyara fadluhum fil wara, yang telah tersebar keutamaan mereka di dunia ini. Wasallama taslima, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keselamatan kepada mereka semuanya. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Sangat indah apa yang beliau sampaikan terkait dengan muqaddimahnya ini, terkait dengan pengantarnya ini, yang sangat luar biasa. Beliau
menyebutkan beberapa hal dan juga beliau berselawat kepada Rasulullah SAW dan kepada para sahabat Nabi SAW, khususnya kepada Khulafa' Ar-Rasyidin dan juga semuanya kepada para sahabat dan keluarga Nabi SAW. Ikhwani fillah azani Allah Ta'ala, ya, kita lanjutkan apa yang beliau sampaikan. Ikhwani, kata beliau ikhwani, ya, saudara-saudaraku sekalian, laqad adallana syahrun karim, telah dinaungi atau bulan yang mulia telah menaungi kita. Adallana syahrun karim, bulan yang mulia telah menaungi kita. Wa musimun azimun, dan datang sebuah masa yang sangat agung. Yu'azzimullahu fihi al-ajra, Allah azza wa jalla membesarkan di dalamnya pahala. Wa yujzilul mawahiba, dan wa yujzilu, ya, wa yujzilu al-mawahiba artinya Allah azza wa jalla telah memberikan banyak karunia. Wa yaftahu abwabal khairi, Allah membuka pintu-pintu kebaikan di dalam bulan tersebut, likulli raghibin, bagi siapa yang mau. Syahrul khairat wal barakat, bulan kebaikan-kebaikan dan keberkahan. Syahrul minah wal hibad, bulan karunia dan pemberian. Allah azza wa jalla berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang Allah azza wa jalla turunkan di dalamnya, yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, huda menjadi petunjuk, linnas bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan juga sebagai pembeda. Surah Al-Baqarah ayat 185. Kemudian beliau mengatakan, syahrun mahfufun birrahmah, bulan yang sangat dipenuhi dengan rahmat. Wal maghfirah, dan keampunan. Wal itqi minan nar, dan juga kemerdekaan atau pembebasan dari api neraka. Awalhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqum minan nar. Awalnya itu adalah rahmat, dan tengahnya adalah maghfirah, keampunan, dan akhirnya adalah itqum minan nar, dan akhirnya itu adalah pembebasan dari api neraka. Sekalipun beliau ini menyampaikan, mungkin kita sering sampaikan juga bahwa hadis yang seperti ini, awalnya adalah rahmat, tengahnya adalah maghfirah, keampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka, itu adalah hadis yang lemah, hadis yang dhaif, ya. Karena memang setiap malam itu ada itqum minan nar, bukan hanya di akhirnya saja atau di awal, di tengah saja, tidak. Setiap malam itu adalah ada rahmah, ada ampunan, dan ada itqum minan nar. Jadi beliau menyampaikan di sini bukan berarti bahwa beliau ini menyampaikan hadis dhaif, tidak. Ini hanya keutamaan-keutamaan beliau sampaikan, ya. Jadi jangan nanti para pemirsa, oh ini berarti syekhnya mengapa membawakan ini, maka saya jelaskan di sini, ya. Isyahrat bi fadlihil akhbar, telah nampak, ya, telah jelaslah seluruh keutamaan bulan Ramadan, ya, disampaikan di dalam hadis-hadis, ya. Wa tawatarat fihil athar, dan telah mutawatir, ya, telah mutawatir tentang keutamaan Ramadan itu di dalam hadis-hadis. Jadi banyak sekali dalil yang menyampaikan tentang keutamaan bulan Ramadan. Fa fi sahihaini, dalam sahihaini, yaitu di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukakanlah pintu-pintu sorga dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan pun dibelenggu, setan-setan pun diikat. Wa inna ma tuftahu abwabul jannah, hanya saja pintu-pintu sorga itu dibuka fi hadza syahri, di dalam bulan ini, likasratil amali salihah, karena begitu sangat banyaknya amal-amal saleh yang dilakukan oleh manusia. Wa targhiban lil amilin, dan sebagai penyemangat, motivasi bagi orang-orang yang beramal. Wa tughallaqu abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, liqillatil ma'asi min ahlil iman, karena sedikit sekali pelaku atau sedikit kali maksiat yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Wa tusaffadu syayatin, dan syaitan pun diikat. Fatughallu, maka mereka ini dibelenggu. Fala yakhlusuna ila ma yakhlusuna ilaihi fi ghairi, maka mereka tidak bisa beraktivitas dengan bebas
sebagaimana mereka bisa beraktivitas di bulan-bulan lain di luar Ramadan. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kita akan jeda sejenak, kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bertahan di majelis Syahri Ramadan. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, kita lanjutkan kembali. Warawa al-Imam Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, U'tiyat ummati khamsa khisalin, diberikan kepada umatku 5 perangai atau 5 macam, 5 perkara. Fi Ramadan, di bulan Ramadan. Ma lam tu'tahunna ummatun minal umami qablaha. Yang 5 perangai itu atau 5 macam itu tidak diberikan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama? Yang pertama, khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Itu satu. Yang kedua, wa tastaghfirullahumul malaikatu hatta yuftiru. Dan para malaikat pun beristighfar memohon ampunan kepada Allah untuk mereka, kepada mereka yang berpuasa, hatta yuftiru, sehingga mereka ini berbuka. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa yuzayyinullahu kulla yaumin jannatahu, dan setiap hari Allah Azza wa Jalla memperindah, menghiasi surganya. Wa yaqul, seraya Allah berkata, yushiku ibadi as-salihun, hampir-hampir saja hamba-hambaku orang-orang yang saleh, an yulqu anhumul maunata wal adha, dibuang dari mereka itu al-maunah, beban, dan wal adha, gangguan. Wa yasiru ilaika, dan mereka itu akan kembali kepadamu, yaitu kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa tusaffadu fihi maradatus syayatin, dan diikat di bulan Ramadan itu maradatus syayatin, yaitu setan-setan yang jahat. Fala yakhlusuna ila ma kanu yakhlusuna ilaihi fi ghairi, maka mereka ini tidak bisa berbuat sewenang-wenang atau beraktivitas sebebas-bebasnya sebagaimana mereka ini beraktivitas bebas di luar Ramadan. Wa yughfaru lahum, dan diampunkan bagi mereka fi akhir lailah, di setiap akhir malam dari bulan Ramadan. Qila ya Rasulullah, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, ahya lailatul qadri, apakah maksudnya akhir malam itu Lailatul Qadri? Qala, bukan. Walakinnal amila innama yuwaffa ajrahu idza qada amalahu. Tidak, kata Nabi, bukan malam Lailatul Qadar, tetapi setiap orang yang beramal akan diberikan upahnya apabila telah ia menyelesaikan pekerjaannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan juga Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Ats-Tsawab, ya. Tapi sanadnya memang dhaifun jiddan, lemah sekali. Saya perlu sampaikan karena ini amanah ilmiah. Tapi beliau sampaikan, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, walaupun ini dhaif, walakin li ba'dihi syawahid sahihah. Ada beberapa hadis-hadis yang lain yang sahih yang membantu dan menopang hadis ini. Artinya secara makna bagus. Ya, secara makna bagus, nanti akan beliau jelaskan dengan menampilkan beberapa dalil lain sebagai dalil pendukung, ya, dari yang beliau sampaikan ini. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi ada 5 macam, ya, 5 perangai yang diberikan, ya, kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, yang 5 itu tidak diberikan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, kata beliau, wahai saudara-saudaraku sekalian, hadhil khisal, inilah perangai-perangai al-khamsu, perangai-perangai 5 perkara ini, iddakharallahu lakum,
Allah Azza wa Jalla menyimpannya untuk kalian. Wa khassa biha min baini sairil umam, dan Allah mengkhususkan untuk kalian dari seluruh umat yang ada. Wa manna 'alaikum liyutammima biha 'alaikumun ni'am, dan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kalian agar Allah Azza wa Jalla menyempurnakan seluruh nikmatnya kepada kalian. Allahu Akbar. Wa kam lillahi 'alaikum min ni'amin wa fadaila, dan berapa banyak Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kalian dari nikmat-nikmat dan fadaila, keutamaan-keutamaan. Allah Azza wa Jalla berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, dalam surah Al-Imran ayat yang ke-110. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan, yang ditampakkan kepada manusia. Apa yang kalian lakukan? Ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan dengan kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ayat ini pertama khitabnya ini kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Apakah kita bisa masuk ke dalam ayat ini? Bisa, manakala kita bisa mengikuti dan menapak tilasi apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum wardahum sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat. Artinya kita bisa masuk ke ayat ini, bisa. Ya, dengan catatan itu tadi, kita mengikuti ya para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar tentunya. Ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan al-khoslatul ula. Al-khoslatul ula artinya perangai atau hal pertama yang disampaikan tadi, yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi ini, yang umat-umat sebelumnya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, anna khulufa famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Bahwa bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Sering kita bicara minyak kasturi itu apa? Mungkin saya sampaikan di sini agar para pemirsa juga, karena nanti akan sering kita lewati kasturi gitu kan. Minyak kasturi itu sesungguhnya adalah ada kijang, ya, hewan kijang yang di hutan sana, dia perutnya itu gatal ya, lalu dia gosok-gosokkan ke batu, lalu keluar itu minyaknya. Itulah kasturi. Dan tapi itu sangat jarang ya. Gitu. Jadi ada hewan kijang, dia sakit, dia gatal, dia perutnya, lalu dia gosok-gosokkan ke batu, keluar itu minyaknya. Mungkin ada benjolan atau apa begitu. Itulah kasturi. Itu kan kasturi apa ya? Kasturi di dunia gitu kan. Belum lagi kasturi di akhirat tentunya. Ya, jadi mulut orang berpuasa sisi Allah itu ternyata lebih wangi daripada minyak kasturi. Dan minyak kasturi di dunia juga mahal, dan karena payah dicari memang itu. Ya. Wal khulufu bidammil kha au fathaha khuluf atau khu gitu ya, bisa dibaca khuluf, bisa dibaca khuluf, dua-duanya bisa dhammah bisa patah. Apa maksudnya? Taghayyuru raihatil fam, berubahnya bau mulut, inda khuluwit ma'iddati minat ta'am, ketika tidak adanya lambung atau usus kita ini makanan. Jadi ketika tidak ada makanan, ketika kosong lambung kita atau pencernaan kita ini dari makanan, maka bau itu keluar. Ya, itu dia khuluf namanya atau khuluf. Wa hiya raihatun mustakrahatun indan nas, itu bau yang enggak disukai manusia. Lakinnaha indallah atyabu min raihatil misk, tapi dia di sisi Allah bau yang seperti itu, mungkin menurut manusia tadi itu bau enggak enak gitu kan, enggak sedap, tapi di sisi Allah atyabu min raihatil miski, di sisi Allah itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Li'annaha nasyi'atun an ibadatillahi wa ta'ati. Kenapa? Karena bau ini muncul, datang dari ibadah kepada Allah dan taat kepadanya. Bukankah orang berpuasa itu dalam rangka taat kepada Allah? Bukankah orang yang sedang berpuasa itu dalam rangka untuk menjalankan ibadah kepada Allah? Nah, di situ dia keluarkan bau itu. Karena dia kan gak boleh makan, gak boleh minum, sehingga lambung ataupun pencernaannya kosong dari itu, sehingga keluar bau itu. Itulah namanya bau yang yang disukai oleh Allah, dan itu lebih wangi daripada bau minyak wangi kasturi. Wa kullu man sya'an ibadatihi wa ta'ati fa huwa mahbubun indahu subhanahu wa yu'awidu anhu sahibahu ma huwa khairun wa afdalu wa atyab. Dan segala sesuatu yang terjadi, yang muncul dari ibadah kepada Allah dan ketaatan kepadanya, maka itu adalah mahbubun indahu, sesuatu yang dicintai oleh Allah. Oleh Allah Subhanahu wa taala.
yu'awidu anhu sahibahu, akan digantikan oleh Allah kepada pelakunya ini ma huwa khairun wa afdal wa atyab, sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih indah. Ya, artinya segala sesuatu yang terjadi dari segala ibadah, ya, dan ketaatan yang dilakukan oleh seseorang itu dicintai oleh Allah, ya. Akan diberikan oleh Allah SWT ganti yang akan lebih baik dan akan lebih indah. Kita lihat contohnya apa? Ala tarona ila syahid alladzi qutila fi sabilillah. Kata Syekh, ala tarona, bukankah kalian melihat dan menyaksikan kepada orang yang meninggal dalam keadaan syahid? Alladzi qutila fi sabilillah, yang dia itu meninggal di jalan Allah, terbunuh di jalan Allah. Yuridu an takuna kalimatullahil ulya. Dia mau, ya, kenapa dia bisa terbunuh di jalan Allah? Karena dia ingin bahwa kalimat Allah itu ulia, dia yang paling tinggi. Ya'ti yaumal qiyamah, orang yang syahid ini akan datang pada hari kiamat, wajarhuhu yath'ubu daman, sementara lukanya itu masih mengucurkan darah, launuhu lanuddam, warnanya warna darah, warihuhu rihul miski, sementara baunya itu bau minyak wangi kasturi. Masya Allah. Ya, memang lukanya itu masih ada, yang namanya orang meninggal di sabilillah, di jalan Allah, ya bisa saja masih tangannya mungkin putus ataupun dadanya mungkin terbelah dan lain sebagainya gitu kan. Darah itu keluar. Darah warnanya warna darah, tapi baunya bau kasturi. Ya, itu contohnya. Jadi mungkin menurut orang, kalau orang yang seperti itu gitu kan, ketika ada orang terluka datang ke kita, kita pun merasa bau amis, nggak sedap gitu kan. Ternyata di sisi Allah nanti orang yang seperti ini memang udah warna darah kita lihat, tapi baunya bau wangi, ya. Yang berikutnya beliau sampaikan juga, jadi ini beliau ingin menyampaikan bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu karena dilakukan dalam ketaatan kepada Allah, bukan bau di sisi Allah. Mungkin manusia bau aja gitu kan, tapi di sisi Allah itu sangat wangi. Begitu juga orang yang syahid. Begitu juga beliau sampaikan berikutnya, wa fil haji, dalam ibadah haji, yubahi Allahul malaika, yubahi Allahu al malaika. Allah Azza wa Jalla berbangga-bangga kepada pelaku haji, kepada para jamaah haji, ya, di hadapan malaikatnya. Bi ahlil mauqif, yaitu ketika mereka itu wukuf di Arafah. Fayaqulu subhanah, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, unzuru ila ibadi, Allah berfirman kepada para malaikatnya, lihatlah oleh kalian kepada hamba-hambaku. Haula'i ja'uni syu'than, mereka itu datang kepadaku dalam keadaan rambutnya acak-acakan, ghubran, banyak debunya. Bukankah orang yang sedang melaksanakan wukuf di Arafah itu dengan pakaian ihramnya yang minim sekali sebenarnya gitu kan. Tak ada dia berlobe, tidak berpeci, tidak menutup kepala apapun. Yang banyak debunya, yang rambutnya acak-acakan gitu kan. Tapi Allah senang kepada mereka. Rahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Wa inna makana asy'athu, ya, wa inna makana asy'athu mahbuban ilallah fi hadzal mautin li'annahu nasyi'un an ta'atillah bijtinabi mahdhuratil ihrami wa tarkit taraffuhi. Wa inna makana sya'athu, dan hanya saja sya'ath itu artinya rambut yang acak-acakan itu, ya, dicintai oleh Allah, mahbuban ilallah, dicintai oleh Allah fi hadzal mautin, dalam tempat yang seperti ini. Kenapa? Li'annahu nasyi'un an ta'atillah, karena itu terjadi, muncul, hadir karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bagaimana orang berihram itu rupanya? Bijtinabi mahdhuratil ihram, karena dia menjauhkan segala hal-hal yang dapat membatalkan ataupun yang dapat menghalangi seorang yang lagi berihram. Karena orang yang berihram itu tidak boleh dia melakukan hubungan suami istri, tidak boleh dia berburu, tidak boleh, ini banyak larangan. Ya, karena dia sedang menjauhkan larangan-larangan ihram wa tarki tarafuh, dan sedang meninggalkan perkara-perkara yang tarafuh, yaitu berlebih-lebihan. Ya, karena orang yang berihram itu hanya pakaiannya cuma dua itu kan. Dua helai pakaian ihram yang digunakan, satu untuk menutup bawahnya, satu untuk menutup atasnya gitu kan. Cukup hanya pakaian seperti itu. Maka dia dalam keadaan begitu debunya akan banyak, ya, rambutnya pun acak-acakan. Tapi Allah suka enggak dengan pemandangan kayak gitu? Mungkin menurut orang enggak suka, jijik, jorok gitu kan, manusia begitu. Tapi di sisi Allah dia adalah orang yang sangat Allah banggakan, ya. Kenapa? Karena dia dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dalam TV rahimanallahu taala wa iyyakum jami'an, masih ada waktu sedikit lagi sebelum kita jeda, ya, kita lanjutkan al-khoslatu tsaniyah, yaitu
perangai yang kedua. Jadi pertama tadi bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Yang kedua, annal malaikata tastaghfiru lahum hatta yuftiru. Para malaikat beristighfar kepada orang yang sedang berpuasa sampai mereka ini berbuka. Wal malaikatu ibadun mukramun. Sementara malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang sangat mulia. Indallah, di sisi Allah. Para malaikat itu hamba-hamba Allah yang sangat mulia. Dan mereka lah yang beristighfar kepada orang-orang yang berpuasa. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah SWT menjelaskan para malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Ini pujian kepada para malaikat. Artinya malaikat ini makhluk Allah yang sangat mulia. Yang mereka ini, orang-orang yang malaikat ini makhluk yang dekat dengan Allah. Dan mereka lah yang ternyata mendoakan kepada orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Keutamaan yang sangat agung. Baik, untuk melengkapi kajian kita ini nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, bertahan dulu. Terus di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah, a'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita sudah sampaikan tadi bahwa al-khoslatu tsaniyah ya, yaitu perangai yang kedua dari 5 perangai atau 5 perkara yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ya, terkait dengan orang yang berpuasa tadi bau mulutnya lebih wangi daripada minyak kasturi. Yang kedua, para malaikat beristighfar kepada mereka. Malaikat ini siapa? Makhluk yang sangat dekat dengan Allah. Enggak pernah maksiat. Kita aja sering-sering maksiat, kalau mohon kepada Allah dikabulkan juga. Kan gitu. Apalagi mereka. Fahum jadiruna bi an yastajiballahu du'aahum lis-shaimina haitsu adzina lahum bihi. Maka para malaikat itu layak, mereka sangat layak untuk Allah kabulkan doa mereka kepada orang-orang yang berpuasa haitsu adzina lahum, karena Allah SWT telah mengizinkan kepada mereka untuk doa tersebut. Karena Allah sudah mengizinkan untuk mereka berdoa kepada orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Wa inna ma adzinallahu lahum bil istighfar lis-shaimina min hadhil ummah tanwihan bi sya'nihim. Kata Syekh, wa inna ma adzinallah, hanya saja Allah SWT mengizinkan kepada mereka para malaikat bil istighfar, untuk beristighfar lis-shaimin, kepada orang-orang yang berpuasa, min hadhil ummah, dari umat ini, tanwihan bi sya'nihim, ya, untuk menampakkan keutamaan mereka. Jadi para malaikat aja beristighfar untuk kita kok. Untuk orang-orang berpuasa umat Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tingginya ya, tanwihan. Untuk memberitahukan, untuk mengkhabarkan ya, tentang kedudukan mereka yang sangat tinggi. Wa rif'atan li dzikrihim, karena tinggi sekali penyebutan mereka. Wa bayanan li fadilati saumihim, dan untuk menjelaskan tentang keutamaan puasa mereka. Allahu Akbar. Wal istighfaru talabul maghfirah. Istighfar itu meminta keampunan. Wahya satrud dzunub fid dunya wal akhirah. Yaitu menutup dosa, segala dosa di dunia dan di akhirat. Wal tajawuzu anha, dan meminta maaf dari dosa tersebut. Itu maksud istighfar. Jadi istighfar itu artinya talabul maghfirah, minta ampunan. Ya, ampunan maksudnya bagaimana? Ditutup, dihapuskan, dihilangkan segala dosa di dunia dan di akhirat. Wal tajawuz anha, dan dimaafkan dari dosa tersebut. Wahya min a'la al-matalib wa asmal ghayat fakullu bani adam khatta'un. Maka al-maghfirah, ampunan itu merupakan setinggi-tingginya permintaan. Wa asma al-ghayat, dan setinggi-tingginya, seindah-indahnya tujuan. Fakullu bani adam khatta'un. Semua anak Adam itu bersalah. Semua anak Adam pasti melakukan kesalahan. Musrifuna ala anfusihim. Mereka itu menganiaya. Mereka itu berlebih-lebihan terhadap diri mereka. Mutarruna ila maghfiratillahi azza wa jalla. Mereka sangat butuh, sangat penting untuk mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya anak Adam yang begitu sangat banyak dosanya, banyak kesalahannya, sangat berhajatlah kepada ampunan Allah azza wa jalla. Dan mereka mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Kenapa bisa dapat itu? Karena mereka berpuasa.
Karena orang berpuasa didoakan oleh para malaikat. Masya Allah. Jadi dengan ini kita semakin termotivasi untuk melakukan ibadah puasa. Ya, puasa Ramadan yang keutamanya sangat luar biasa. Para pemirsa Salam TV rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Al-khoslatu tsalisah, yaitu al-khoslatu tsalisah, perangai yang ketiga. Annallaha yuzayyinu kulla yaumin jannatahu. Bahwa Allah Azza wa Jalla setiap harinya itu menghiasi surganya. Wa yaqul, dan Allah Azza wa Jalla berfirman, yushiku ibadi as-salihun, hampir-hampir saja hamba-hambaku yang saleh, an yulqu anhumul maunah, mereka membuang dari diri mereka al-maunah, segala beban, wal adha, dan gangguan, wa yasiru ilaika, dan mereka pun datang dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Fayuzayyinu ta'ala jannatahu, kata Nabi SAW meriwayatkan dari Rabbnya, Allah Azza wa Jalla menghiasi surganya kula yaumin, setiap hari, ya, tahiyatan li ibadihi salihin, untuk menyambut hamba-hambanya yang saleh, wa targhiban lahum fil wusuli ilaiha, dan sebagai motivasi kepada mereka untuk sampai kepada jannah tersebut. Wa yaqulu subhanah, dan Allah Azza wa Jalla berfirman, yushiku ibadi as-salihun an yulqu anhu al-maunata wal adha, hampir-hampir saja hamba-hambaku yang saleh, mereka ini membuang dari diri mereka itu segala beban dan gangguan. Yakni ma'unata dunia, segala beban dunia. Wa ta'abiha. Ta'abiha yaitu kelelahan-kelelahan dunia, kepenatan-kepenatan dunia. Wa adaha, dan gangguan-gangguan dunia. Wa yushammiru ilal amali salihah, dan mereka bersemangat untuk melakukan amal-amalan salihah. Allati fiha sa'adatuhum, yang sesungguhnya di dalam amal saleh itu sa'adatuhum fid dunya, ada kebahagiaan mereka di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wal wusuli ila daris salami wal karamah, dan di dalam amal saleh mereka itu juga ada suatu hal yang dapat menyampaikan mereka ila daris salam, kepada negeri, kepada rumah yang penuh dengan kenyamanan dan keselamatan, kedamaian, wal karamah, dan kemuliaan, yaitu sorga. Intinya di sini ikhwati fillah, a'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, bahwa keutamaan berikutnya ini Allah Azza selalu setiap hari di bulan Ramadan itu apa? Menghiasi sorganya. Kenapa dihiasinya di sorganya ini? Ya, karena Allah Azza sebagai bentuk penyambutan, persiapan untuk menyambut hamba-hamba Allah yang saleh. Kenapa mereka ini bisa menjadi saleh? Karena mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ketaatan yang terbesar itu adalah melakukan ibadah puasa Ramadan. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Al-khoslatur rabi'ah, yaitu perangai yang keempat. Anna maradatus syayatin yusaffaduna bisalasili wal aghlali fala yasiluna ila ma yuriduna min ibadillahi salihin min idlali anil haqqi wa tathbiti anil khairi. Bahwa jin-jin, setan-setan yang jahat, ya, setan-setan yang jahat, yusaffadun, mereka ini diikat bisalasil, dengan rantai besi, wal ighlal, dan dibelenggu. Fala yasiluna ila ma yuridun, maka mereka enggak akan kesampaian terhadap apa yang mereka inginkan. Min ibadillah, dari hamba-hamba Allah yang saleh. Apa yang mereka inginkan rupanya setan-setan ini? Min idlal, dari menyesatkan, anil haq, dari kebenaran. Wa tathbiti anil khair, dan menghalangi daripada kebaikan. Wa hadha min ma'unatillahi lahum, kata Syekh. Wa hadha min ma'unatillah. Inilah pertolongan Allah untuk mereka. An habasa anhum aduwahum. Allah menahan dari mereka. Allah menahan dari mereka aduwahum, musuh-musuh mereka. Alladhi yad'u hizbahu liyakulu min ashabis sa'ir. Yang senantiasa syaitan ini menyeru dan memanggil kelompoknya agar mereka ini menjadi penduduk ashabil sa'ir, menjadi penduduk neraka sa'ir. Walidzalika, oleh karena itu kata Syekh, tajidu 'inda salihin, engkau menemukan orang-orang saleh minar raghbah, dari semangat fil khair, dalam kebaikan, wal uzufi ani syarri, dan berpaling daripada keburukan, fi hadza syahr, di bulan Ramadan, aktsar min ghairihi, lebih banyak lagi daripada bulan yang lainnya. Orang soleh ini di luar Ramadan, dalam Ramadan tetap saja dia beramal soleh, tapi ternyata ketika di bulan Ramadan lebih lagi kesolehannya itu. Masya Allah, lebih kencang lagi, lebih dahsyat lagi kesolehannya. Kenapa? Karena syaitan nggak ada. Syaitan-syaitan jahat ini, dedengkot syaitan bos-bosnya ini diikat semua.
Makanya kita pun untuk melakukan kebaikan itu enak gitu. Enteng aja rasanya gitu kan. Mau sedekah 100.000, 200.000 rasa-rasanya nggak berat gitu kan di bulan Ramadan. Kenapa? Itu tadi. Ya musuh kita sedang diikat oleh Allah SWT. Mereka ini nggak bisa mengganggu kita. Maka kesempatan kita untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Al-khoslatul khamisah. Perangai yang kelima. Atau perkara yang kelima yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Annallaha yaghfiru li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi akhir lailatin min hadha syahr. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir malam dari bulan Ramadan ini, ya, di akhir malam dari bulan Ramadan ini. Idza qamu bima yanbaghi, apabila mereka melakukan dengan apa yang sepantasnya, an yaqumu bihi, dengan apa yang mereka sepantasnya lakukan. Bihada syahri al-mubarak, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Apa mereka lakukan rupanya di bulan berkah yang penuh keberkahan ini? Minas siyam, puasa di siang harinya. Wal qiyam, yang menegakkan qiyamul lail di malam harinya. Tafaddulan minhu subhana, itu sebagai karunia dari Allah untuk mereka. Bitawfiyati ujurihim inda intiha a'malihim, untuk menyempurnakan ujurihim, yaitu pahala-pahala mereka. Inda intihai amalihim, ketika selesai amalan-amalan mereka. Fa'inal amila yuwaffa ajrahu inda intihai amalihi. Maka sesungguhnya orang yang beramal akan disempurnakan kepada mereka pahalanya. Kapan? Inda intihai amalihi, ketika dia selesai beramal. Luar biasa ikhwati fillah. Azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Ini penjelasan Syekh bahwa memang ya, umat Nabi Muhammad SAW senantiasa diberikan di setiap akhir dari bulan Ramadan itu apa? Keampunan-keampunannya. Kenapa? Karena mereka sudah melaksanakan semua puasanya, qiyamul lailnya, baca Qur'annya, sedekahnya dan sebagainya. Ya. Wa qad tafaddala subhanahu ala ibadihi bihadzal ajri min wujuhin salasatin. Dan Allah SWT memberikan karunia kepada para hambanya bihadzal ajri, dengan pahala ini, min wujuhin salasatin, dengan 3 perkara. Artinya Allah SWT memberikan kepada mereka ini keutamaan, memberikan kepada mereka ini karunia, ya, pahala yang banyak karena 3 perkara. Ada 3 sebab. Al-wajhul awal, yang pertama, annahu syara'a lahum minal amali shalihah ma yakunu sababan limaghfirati dzunubihim. Pertama, kata beliau, ya setelah beliau tadi menyampaikan, saya perlu review sedikit terkait dengan masalah ini tadi ya, bahwa dikatakan dalam hadis tadi ada 5 perangai yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad SAW yang melakukan ibadah puasa. Bau mulut mereka ini akan lebih wangi daripada minyak kasturi. Para malaikat pun mendoakan kepada mereka keampunan. Kemudian yang ketiga tadi itu malaikat mendoakan ya. Kemudian bau mulutnya itu bau lebih wangi daripada kasturi. Kemudian Allah SWT menghiasi surganya setiap hari. Yang keempat diikat setan-setan yang jahat. Yang kelima tadi Allah mengampunkan kepada mereka di akhir malam dari bulan Ramadan. Ya. Kemudian ini bisa diberikan. Kenapa diberikan ini keutamaan ini? Karena ada 3 katanya. Ada 3 sebab atau 3 jalan. Ya. Yang pertama, al-wajhul awal kata beliau, annahu syara'a lahum minal amal salih, bahwasanya Allah SWT mensyariatkan kepada mereka amal-amal saleh, mayakunu sababan limaghfirati dzunubihim. Itu menjadi sebab Allah SWT mengampuni dosa-dosa mereka, wa rif'ati darajatihim, dan untuk mengangkat derajat-derajat mereka. Artinya ini ada syariat, ya, ini sebuah syariat yang Allah syariatkan kepada mereka berupa amalan-amalan saleh, ya, lalu mereka lakukan amal saleh itu karena disyariatkan oleh Allah. Itulah menjadi sebab Allah SWT ampuni dosa mereka. Walaula annahu syara'a dzalika ma kana lahum an yata'abbadullaha biha. Kalaulah Allah SWT tidak mensyariatkan kepada mereka, tidaklah boleh bagi mereka untuk beribadah kepada Allah tanpa syariat itu. Enggak boleh kita melakukan satu ibadah tanpa disyariatkan oleh Allah, itu maksudnya. Mereka ini kenapa bisa mendapatkan ampunan dari Allah? Karena mereka melakukan sesuai dengan perintah Allah. Apa yang Allah syariatkan mereka lakukan. Yang enggak Allah syariatkan mereka enggak lakukan. Nah itu dia. Bal ibadatu la tu'khadhu illa min wahyillahi ila rasulih. Maka ibadah tidak diambil kecuali dari wahyu Allah kepada Rasulnya. Artinya ibadah ini harus yang disampaikan oleh Rasul.
yang enggak disampaikan oleh Rasul enggak boleh kita buat ibadah. Itu maksudnya. Walidzalika angkarallahu ala man yusyarri'una min duni. Oleh karena itu Allah mengingkari kepada orang-orang yang membuat syariat dari selain Allah. Ada orang-orang yang manusia yang membuat syariat yang mereka anggap ini kan baik, ini baik gitu ya. Allah ingkari itu. Wa ja'ala dzalika naw'an minasyirki. Bahkan Allah jadikan hal itu perkara daripada kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Allah azza wa jalla berfirman, faqala subhanahu Allah azza wa jalla berfirman dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-21, am lahum syuraka'u. Apakah bagi mereka ini ada syuraka, ada sekutu-sekutu yang mereka sembah? Yang sekutu-sekutu bagaimana? Syara'u lahum, yang mereka ini membuat syariat untuk mereka. Minad din, dari perkara agama. Malam ya'dzam bihillah, yang tidak Allah izinkan kepada mereka untuk melakukannya. Ini ada manusia-manusia yang sok-sok paten lah begitu ya. Bahasanya melakukan sebuah ibadah-ibadah yang Allah SWT tidak syariatkan. Mereka tambah-tambah. Mereka buat-buat. Ya dalam rangka apa? Ya supaya makin paten menurut mereka gitu kan. Sebagai mantap gitu kan. Ternyata tidak ada. Kenapa orang berpuasa kok bisa dapat keutamaan itu? Karena mereka sesuai dengan dalil. Melakukannya sesuai dengan perintah Allah. Jadi tidak berlebihan mereka ini, sesuai dengan standar aja. Kalau Allah SWT perintahkan ya mereka lakukan. Jadi kan sesuai, sama, enak gitu kan. Jadi Allah SWT melarang, mencela mereka-mereka yang membuat syariat baru, ya, yang membuat syariat baru yang mereka jadikan itu sebagai sebuah amalan. Tidak boleh. Intinya bahwa ibadah harus dilakukan sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada ibadah yang dilakukan tanpa ada di situ perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa ibadah itu sesungguhnya tertolak. Ibadah itu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa Salam TV yang berbahagia, tampaknya ini dulu pertemuan kita kali ini, pertemuan yang perdana ini. Insyaallah taala di lain kesempatan kita akan lanjutkan al-wajhu tsaniyah, nanti akan alasan kedua kenapa Allah SWT memberikan karunia yang sangat banyak kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.